dari kami masuk gerbang sana melihat anak-anak muda istimewa. Anak muda kok masih dirindukan untuk berkumpul di tempat seperti ini di zaman ini. Lalu terlintas husnudzon, ini semoga ini adalah memang anak-anak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman mengerikan ini, zaman rusak, maka mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya bukan sekedar kalimat alhamdulillah, sadari akan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini, khususnya kalian wahai anak-anak muda. Allah memberikan kepada kalian kerinduan untuk menghadiri tempat mulia seperti ini. Lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita di tempat mulia ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada pesan-pesan tentunya. Apa yang sudah kalian tekuni wahai anak-anak muda, lanjutkan, yaitu berpegang dengan guru. Tadi yang membaca kitab apa Ustaz? Adab Sulukil Muridnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Mungkin perlu kami tambahkan bahwa kesesatan zaman ini akan teratasi satu diantaranya jika orang itu belajar masih pakai manhaj talaqi. Talaqi itu belajar, ada guru yang mengajar kitab tertentu, murid mendengar dan membawa bukunya. Ceramah, oke, iya, orang bisa berceramah ke sana kemari. Itu untuk menggugah orang untuk bisa memasuki majlis yang di dalamnya ada talaqi. Maka kesesatan yang ada hari ini, kalau sudah tidak pakai talaqi, ditanya belajar kitab apa, nggak jelas kitabnya. Maka yakini bahwasanya cara belajar seperti inilah yang benar. Ada kitab yang diajar ini, kitabnya orang besar, Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Adab Sulukil Murid ini indah. Tidak tahu berapa kali kita baca di majlis, sudah khatam berkali-kali. Karena kitab luar biasa. Tata krama untuk orang yang ingin menuju kepada Allah. Tadi dibacakan kitab harfan, satu huruf, satu kalimat. Itu cara yang tepat, cara yang benar. Biarpun ceramah bukan salah, tidak. Tapi sesungguhnya belajar seperti dari awal kitab dibaca sampai akhir. Sehingga ada kurikulum, ada materi yang kita pelajari. Hingga kita bertambah ilmu. Ini yang pertama, manhaj talaqi. Kemudian dilanjutkan adanya pondok pesantren manhaj talaqi. Tapi kalau sudah tidak manhaj talaqi, tidak pakai guru, sanadnya nggak jelas, inilah alamat orang akan mudah tersesat di dalam akidah, di dalam beragama. Kemudian selanjutnya bersyukur kalau kita masih bisa menjadi hamba. Masya Allah, Ustaz Hamdani Tayyib Al-Kamil. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Sahabat kami. La antum makankum ma'akum. Ana ma'akum ya Syekh. Ya marhaban. Masyaallah, jazakumullah khairan. Yang jelas, kami sangat gembira, senang lihat wajah-wajah kalian ini. Kalian ini punya gelar khusus sebetulnya kalau dikembalikan kepada hadis Nabi. Nabi menyebutkan, "Idza ja'akum qaumun yatrubunal ilma, qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah." Jika ada orang datang kepada kalian, sekelompok orang datang kepada kalian, maka sambut mereka, marhaban marhaban. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Masya Allah. Kemudian ditanjutkan hadis itu, waknuhum, dan perhatikan mereka. Maka kalau orang pengen beruntung, itu peduli kepada kalian. Maka kalian itu adalah menjadi sebab keberuntungan orang banyak. Maka dari itu sangat layak kalau untuk bersyukur menjadi orang seperti kalian. Ini beliau ini pulang pergi atau tinggal di sini? Pulang pergi. Lebih dahsyat lagi. Artinya pengaruh di luar tidak mengganggu kalian wahai anak-anakku. Masya Allah, luar biasa.
Ini termasuk anak-anak muda yang artinya terikat dengan masjid atau yang ada hubungan dengan masjid, majelis ilmu semacam ini. Baik, kalau begitu kita akan cerita tentang anak muda zaman ini, kerusakan. Biarpun kalian di tempat yang mulia, akan tapi setan tetap menggoda kalian. Majlis, kalau di sini kalau kembali kepada guru-guru mulia yang ada di Banjar. Guru-guru mulia yang ada di Banjar, orang-orang Banjar adalah menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkenaan dengan itu kami husnudzon kalian datang ke tempat ini karena kalian adalah pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang baru ngetes kecintaan kita kepada Nabi. Kalau orang cintanya kepada Nabi itu serius, benar-benar cinta yang serius, akan terlihat tanda-tanda pada diri kita. Karena ini anak-anak muda, maka ada sebuah contoh. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman itu ada anak muda umur 14-15 tahun sangat mencintai Rasulullah. Dan beliau itu kalau jalan cepat, orangnya senyum terus. Kalau tidur di masjid Nabi itu selalu di tempat yang sekiranya nanti menghadap ke tempat masuknya Rasulullah. Seperti anak paling bangga kalau melihat Nabi Muhammad pertama, aku melihat Rasulullah. Dan kalau disuruh oleh baginda Nabi, dia berjalan cepat sekali. Lalu sampai ditanya, Tha'labah, kenapa kalau jalan kamu cepat sekali? Dia menjawab, kalau aku disuruh Nabi berarti aku kan pisah dari Nabi. Aku pengen cepat menyelesaikan pekerjaanku, lalu bisa melihat Nabi lagi. Nah, suatu ketika Tha'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Nabi untuk hajatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari Masjid Nabawi melewati gang-gang kota Madinah. Di saat Tha'labah melewati gang-gang kota Madinah itu, tiba-tiba ada pintu terbuka, angin berhembus membuka pintu rumah. Manusia normal di saat mendengar suara akan menoleh. Menolehlah Tha'labah bin Abdurrahman. Setelah menoleh lihat pintu terbuka, ternyata pintu terbuka di sananya ada kelambu. Karena pintu terbuka angin masuk, kelambu itu tersingkap. Dan di balik kelambu ternyata ada wanita yang lagi mandi. Lagi mandi. Tha'labah melihat itu. Setelah itu seketika itu langsung dibuang pandangannya. Langsung yang terbayang adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis gemeteran takut. Malu aku kalau ketemu Nabi, malu gara-gara ngelihat aurat tadi. Lihat ada orang yang kelihatan waktu kelambunya tersingkap. Namanya anak belum bisa berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya. Yang jelas dia malu dengan Rasulullah karena sangat cinta Nabi. Nabi pasti marah, Nabi pasti tidak senang dengan ini. Sampai dia itu bingung, dan bingungnya dia yang jelas tidak berani pulang ke Rasulullah. Bingung, dia berjalan. Akan tapi di sana bagi Nabi menanti. Di waktu sholat ditunggu tidak datang, sholat berikutnya tidak datang, lalu Nabi bertanya kepada sahabat Nabi, adakah di antara kalian melihat Tha'labah bin Abdurrahman? Tidak ya Rasulullah, tidak melihat. Cari. Rupanya dicari. Dan dicari. Diubek di kota Madinah tidak ada. Fadhal ya tuan rumah Sohibul Bait memanggil, ya Habib. Sohibul manggil Habib. Habib siapa ini? Habib. Kemudian setelah Nabi mencari, dicari oleh sahabat Nabi tidak ketemu sampai hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Lalu baginda Nabi memberikan isyarat, coba kau cari sana antara bukit itu dan bukit ini, jalan menuju kota Makkah dari Madinah. Kau cari di sana ada Tha'labah. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab ditemani oleh Salman Al-Farisi mencari ke tempat yang
diisyaratkan oleh baginda Nabi. Sampai ke tempat tersebut tidak apa-apa, dia mencoba naik ke atas bukit biar kelihatan. Akhirnya kelihatan satu orang, jangan-jangan itu. Akhirnya turun, didekati, ternyata pengembala kambing. Ada lagi gerombolan kambing, barangkali ada di situ. Tidak ada. Sampai di ujungnya tidak ada lagi perkampungan, kecuali harus balik lagi. Lalu bertanya, Pak, Bapak orang sini? Iya. Apakah Bapak melihat satu anak kecil? Dijawab, banyak anak kecil sini orang kampung. Tidak, maksud saya anak kecil dengan ciri-ciri tertentu. Gimana cirinya? Ada anak kecil kalau jalan cepat. Terus lagi, orangnya mukanya ceria terus, jalannya cepat. Akhirnya orang itu teringat, ada anak kecil kalau jalan memang cepat tapi nggak ceria. Dia suka cengeng, nangisan dia. Anaknya berapa? Segede ini, kurang lebih 15, 16, 15, 14 tahun. Oh iya. Tapi itu anak cengeng, kata Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman, mbak mungkin, sebab Tha'labah orangnya ceria. Di mana tempatnya? Oh di sana, nggak mungkin. Masa naik ke atas? Ngapain dia naik ke atas? Cuman Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman bertanya, sambil berdiskusi, barangkali iya, kenapa tidak kita tunggu? Atau kita naik ke atas? Ayo kita lihat di atas. Akhirnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman mau naik ke atas. Dilarang sama orang itu, Pak jangan naik atas, mau kemana? Mau nyari orang itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya marhaba. Assalamualaikum. Ahlan bikum. Assalamualaikum. Akhirnya kata pengembala kambing di situ berkata, jangan naik ke atas. Anak itu ketakutan kalau melihat orang. Kalau kamu naik ke atas, nanti orang itu lambah ke atas lagi. Anak itu tambah ke atas. Lalu Sayyidina Salman bertanya, lalu bagaimana aku bisa melihat anak itu? Kamu tunggu di sini dan sembunyi. Kau tunggu di sini dan sembunyi. Setelah baik sembunyi di balik bebatuan begitu. Terus gimana? Nanti menjelang maghrib dia turun. Kebiasaannya dia tuh menjelang maghrib turun dan dia mendekat kepadaku, lalu aku kasih susu, dia akan minum susu lalu bergegas naik ke atas. Oh begitu? Iya. Akhirnya betul menjelang maghrib ditunggu, turun itu anak. Ada anak kecil turun dan sudah disiapi kayak baskom itu susu, air susu. Anak kecil itu mendekat ke tempat susu dan diminum. Di saat minum itu baru Sayyidina Umar memperhatikan, aku kayak kenal betul, ini kan sudah remang-remang, coba didekati begitu, benar rupanya dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Karena yang dicari ketemu nggak kuat, Sayyidina Umar berkata, Tha'labah bin Abdurrahman. Kaget dia, siapa kamu? Aku Umar bin Khattab. Kenapa kau kesini? Apakah Rasulullah menyebut tentang aku? Apakah Rasulullah berkata tentang aku, menceritakan aku? Tidak. Aku suruh mencarimu saja. Apakah Rasulullah menyebut tentang apa yang aku lakukan? Tidak. Lari ke atas, dikejar. Setelah dikejar, dipegang dipaksa, karena sudah dipaksa. Terhitung waktu itu katanya sudah dalam riwayat 40 hari meninggalkan rumah. Tampak lemes, sudah dinaikkan di atas kudanya atau ontanya, dibawa pulang dipaksa. Kau tidak boleh kesana, harus pulang. Aku tidak mau, aku malu, aku takut dengan Rasulullah, aku malu dengan Rasulullah, aku malu dengan Rasulullah. Dipaksa pulang, rupanya di perjalanan itu lemes, semakin lemes, sakit. Karena sakit maka diantarkan ke rumah ibunya. Setelah diantar ke rumah ibunya, tak mungkin lari, ini orang sakit. Baru Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman lapor, ya Rasulullah, Tha'labah bin Abdurrahman di mana? Ada di rumah. Kok tidak bawa ke sini? Dia sakit ya Rasulullah. Apakah perlu saya gendong ke sini? Kata Nabi, tidak. Biar aku yang datang ke sana. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke tempat Tha'labah, diketuk pintu. Tha'labah mendengar ketakutan, tambah ketakutan. Setelah pintu dibukakan oleh keluarganya, Tha'labah membuka mukanya ke bumi, tidak berani melihat Rasulullah. Nabi mendekat, Tha'labah, ada apa dengan kau? Ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah dipaksa, ditaruh di pahanya Nabi, sini, kau sakit, kau sini. Diturunkan, ya Rasulullah, tidak pantas kepala yang membawa mata kotor ini harus di pahamu yang suci ya Rasulullah. Pahamu suci, nggak pantas ditumpangi oleh kepala yang punya mata kotor ini ya Rasulullah. Kamu kenapa ya Tha'labah? Aku malu ya, aku melakukan kesalahan besar ya Rasulullah. Apa coba? Ceritakan kepadaku Tha'labah. Ceritakan, dipegang paksa.
Berceritalah Tha'labah, rupanya rasa malunya Tha'labah itu hanya karena melihat perempuan waktu mandi, dan itu pun tidak sengaja karena tersingkap, pintu kebuka, kelambu tersingkap, itu merasa berdosa. Kemudian setelah itu, Tha'labah, aku sudah tahu cerita itu darimu sekarang, lalu kamu minta apa? Ya Rasulullah, aku minta diampuni oleh Allah. Dijawab, kau sudah diampuni, karena memang tidak dosa, enggak sengaja melihatnya. Lalu kau minta apa lagi ya Rasulullah? Sungguh aku takut ya Rasulullah, dengan pandanganku yang kemarin itu, lalu aku tidak bisa melihatmu nanti di akhirat. Dijawab Tha'labah, kau akan lihat aku nanti di akhirat, kau akan bersamaku nanti di surga. Mendengar jawaban begitu, Tha'labah baru tenang. Sekarang aku baru tenang ya Rasulullah. Kemudian Tha'labah berkata, memandang wajah Nabi, berani setelah itu, ya Rasulullah, di badanku seperti ada yang merayap, antara kulit dengan dagingku seperti ada yang merayap, seperti semut merayap. Dikatakan itu namanya sakaratul maut. Kemudian setelah itu dibimbing oleh baginda untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Dan setelah itu terasalah di paha mulia bagi Nabi beban kepalanya, dan dia sudah dicabut nyawanya, mati. Setelah itu tutup nyawa Rasulullah, kemudian dimandikan oleh Rasulullah, kemudian dikafani oleh Rasulullah, kemudian diantarkan jenazahnya Nabi Muhammad. Bahkan di saat diantarkan jenazah oleh baginda Nabi, Abu Bakar, Uthman yang lainnya berkata, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu, seperti jalannya orang yang berdesak-desakan ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, sungguh aku melihat malaikat turun mengiring jenazah ini, sehingga seolah memenuhi bumi, sampai aku hampir tidak punya tempat untuk bisa berjalan. Lihat, dihantarkan Nabi yang mengafan, Nabi yang mengkuburnya. Siapa? Seorang anak muda, Tha'labah bin Abdurrahman. Karena apa? Karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, lihat, kalau orang mencintai Nabi, bukan kita mengejar Nabi. Kalau kita ngejar Nabi di padang mahsyar gak akan mampu. Akan tapi ketahuilah, orang mencintai Nabi, lihat, akan didatangi oleh baginda Nabi. Artinya apa? Nabi yang menyapanya, Nabi. Sebab di padang mahsyar semua orang bisa melihat Rasulullah. Bagaimana tidak? Karena cahaya Nabi memenuhi semesta waktu itu, memenuhi semuanya. Orang bisa melihat itu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Akan tapi tidak semuanya bisa mendekat. Yang banyak hanya menyesal, kenapa aku dulu tidak iman kepada Nabi Muhammad. Itu penyesalan yang paling dasar. Ada lagi, aku hanya ngaku umat Nabi, tapi aku tidak cinta dan mengikuti Nabi. Jauh tidak bisa mendekat Nabi. Semuanya menyesal. Kecuali para pecinta bagi Nabi, yang dikatakan oleh bagi Nabi, yang disabdakan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lihat, cinta kepada baginda Nabi menjadi sebab Nabi mencarinya. Nabi memanggilnya, dalam arti mencari bisa saja memanggil. Nabi memanggilnya. Didatangilah Tha'labah bin Abdurrahman, lihat, dicari oleh Nabi, karena Nabi tahu dia adalah sangat mencintai Rasulullah SAW. Sama, Tha'labah dengan kita hari ini sama. Kalau kita mencintai kepada Nabi dengan serius, kita akan bersama baginda Nabi Muhammad. Nabi menyebut, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Akan tapi mengaku cinta tidak cukup. Hari ini kita biasa mengaku-ngaku, akan tapi perlu bukti. Dan kisah ini sangat tepat untuk dihadirkan hari ini. Orang katanya hadir maulid, katanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Coba baca kisah Tha'labah bin Abdurrahman. Dia melihat aurat perempuan tanpa sengaja saja, merasa bersalah, sehingga merasa tidak pantas kepalanya di bangkuan baginda Nabi. Hari ini orang ngaku-ngaku dekat dengan Nabi, tapi pandangannya kotor. Di handphonemu ada apanya, hei hamba Allah? Internetmu bagaimana, hei hamba Allah? Ngaku cinta Nabi tapi tidak pernah malu melihat sesuatu yang Nabi murka. Tidak perlu kita melihat orang lain, tapi kita perlu melihat mata kita sendiri. Kita perlu kejujuran. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Hari ini kerusakan kita adalah kerusakan di mata. Kerusakan di mata. Ayo, kami husnudzon ini adalah perindu Nabi yang sejati. Ingat Nabi Muhammad. Tha'labah bin Abdurrahman melihat dengan tidak sengaja saja, merasa menyesal, merasa ketakutannya luar biasa. Apakah pantas setelah itu kita ngaku-ngaku cinta Nabi? Tidak pernah merasa sedih di saat kita melihat sesuatu yang haram. Kita simpan di handphone kita simpan di laptop kita melihat sebebas-bebasnya.
Begitu pentingnya cinta kepada Nabi. Orang mencintai Nabi, lihat, tidak ingin matanya tertutup oleh maksiat-maksiat. Iya, kita berdosa, semua kita berdosa, akan tapi saatnya kita untuk menyesal. Itu amanat handphone yang Allah berikan kepada kita, amanat. Jangan digunakan untuk melihat yang Allah murkai, yang Nabi Muhammad tidak senang. Hari ini kita biasa mengaku-ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tapi kita perlu kejujuran, ketulusan. Mengaku mah gampang, akan tapi cinta itu ada tanda, ada bukti. Iya, aku melakukan kesalahan seperti sahabat Nabi, ada banyak melakukan kesalahan, akan tapi ketahuilah, tobat itulah penghapus kesalahan kita. Yang lalu biar berlalu. Aku kemarin melihat sesuatu yang Nabi tidak senang, tapi hari ini aku berjanji, aku tidak akan melihat lagi. Aku tidak akan melihat lagi. Kita perlu kejujuran. Action mencintai Nabi bukan di hadapan manusia. Di depan orang kelihatannya seperti pecinta Nabi yang sesungguhnya, ternyata masuk kamar sudah berubah semuanya, dikunci sana sini agar dia bebas melihat di handphonenya, di laptopnya. Kita perlu kejujuran. Makanya kisah tersebut sangat tepat untuk dihadirkan di tahun ini, hari ini. Urusan mata, dan dari mata inilah kerusakan yang dahsyat. Pakar, ahli pakar, tanyakan yang ngerti dunia psikologi, bagaimana bahayanya tontonan itu akan merusak mental. Gambar-gambar kotor, film-film kotor merusak mental. Yang di dalam Islam itu ada yang namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, kakak adik, ibu anak itu mahram. Dan rata umumnya orang itu dengan mahram susah bangkit syahwat. Orang satu kakak adik susah bangkit syahwat, anak ibu susah bangkit syahwat. Karena apa? Dia ngerti mahram haram dinikah. Akan tapi hari ini gara-gara tontonan yang kotor, seorang anak membolongin kamar mandinya hanya untuk mengintip ibundanya. Seorang ibu kadang-kadang na'udzubillah melakukan kehinaan dengan anaknya. Seorang bapak dengan anaknya. Kenapa? Karena matanya itu yang liar. Sehingga mohon maaf kalau sudah matanya rusak, lihat semuanya, lihat akan membangkitkan syahwat. Penasaran bukan karena cantik tidak cantik, karena matanya sudah, mentalnya sudah rusak. Ini harus kita perhatikan. Sehingga kalau melihat orang bukan sedang, dia langsung tutup poin ke wilayah-wilayah tertentu. Tanyakan ahlinya, ini pakarnya mengatakan mukanya manusia akan tapi otaknya sudah kayak setan iblis. Ibunya syahwat, adik perempuannya syahwat, kakaknya sudah tidak takut lagi melakukan keharaman. Bahkan mungkin seorang wanita yang tampak solehah di rumahnya karena sering nonton yang kotor, lihat fantasi, dia pengen ini, akhirnya ternyata begitu mudah kepleset dalam kehinaan. Seorang laki-laki yang tampak baik gara-gara tontonan, dia akhirnya akibatnya tidak merasa puas dengan yang halal karena dia terlalu banyak melihat. Sehingga di alam nyata itu tidak ada film yang dilihat, film kotor yang dilihat, film jorok yang dilihat. Sehingga pasangannya menjadi tidak indah lagi. Pasangannya sudah tidak indah lagi karena apa? Yang dicari adalah yang ada di film. Maka mohon maaf suami istri, jangan percaya dengan fatwa yang mengatakan suami istri boleh melihat film porno, film kotor. Sebetulnya ketahuilah bahwa kalau ada seorang suami ngajak istrinya nonton itu, artinya dia seolah memberitahu pada istrinya, aku tidak sehebat yang di film itu. Yang aku punya terus, maksudnya apa? Mengajari bahasanya, untuk menilai bahasanya dia adalah tidak bernilai, atau paling tidak untuk mengajari untuk melihat yang lain. Ayo kembali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sengaja kami sampaikan. Kenapa? Kalian anak muda harus dibentengi. Kenapa? Di luar sana ingin menghancurkan kalian. Wah, setan paling senang nih. Wah, anak-anak muda syahwatnya, masa pubernya, sehingga naudzubillah begitu mudah orang kepleset dalam kehinaan zina yang hina, kepleset dalam zina. Tampak dia soleh, tampak ibadah, bukan serta-merta orang melakukan zina, akan tapi gara-gara matanya tidak terjaga. Jika jika Allah berfirman kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman itu, kaum pria yang beriman, untuk menjaga matanya. Kalau orang menjaga matanya, ketahuilah yang halal akan semakin indah. Menjaga matanya, yang halal semakin menarik. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan juga katakan kepada kaum wanita untuk menjaga matanya.
Semakin ia menjaga matanya, ketahuilah semakin indah yang halal. Kalau sudah matanya jelalatan, maka yang halal menjadi tidak indah. Muqaddimah untuk melakukan pelanggaran di luar sana. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Yang muda-muda ini, Masya Allah, kalian hebat di taman surga. Akan tapi sengaja kami sampaikan ini karena ini adalah bisa saja hadis ismah, hadis yang bisa menjaga. Hadis Allah menyebut anak muda biar kita terjaga, karena ngerti. Hati-hati dengan handphonemu, hai anak-anakku. Hati-hati dengan handphone, internetmu, amanat. Jangan seolah cinta Nabi, tak taunya barangkali diputar sholawat tapi yang dilihat tidak benar. Rasulullah kita bikin main-main. Kita perlu kejujuran dan percaya, yakin seyakin-yakinnya. Semakin mata ini terjaga dari yang haram, semakin indah yang halal. Gambarannya lah, kami tidak bicara tentang syahwat makanan saja begini. Kita punya makanan, pentingnya kita menjauh dari yang haram. Maka kalau kita menjauh yang haram, yang halal semakin indah. Apakah urusan syahwat, urusan makanan? Gambarannya begini, makanan, kita tidak punya makanan apa-apa kecuali nasi putih. Tapi masih anget lumayan deh, masih ngepul begitu. Lalu kita siram dengan kecap di atasnya. Setan tadi siram kecap, masih suka kecap. Ada kecap ditabur begini, kemudian pakai kerupuk. Sudah makanan, di sampingnya ada makanan nasi putih dengan kerupuk 2.500 harganya, tapi di sampingnya ada makanan harganya 70.000. Cuman makanan kucing. Tertarik enggak kira-kira? Apakah kita memilih yang 70.000 makanan kucing? Tidak, karena bukan makananku, ini makanan kucing. Tetap yang enak adalah 20, yang 2.000 dia makan lahap. Makanan kucing sama dengan sate tapi miliknya orang, sop miliknya orang, haram. Kalau ngerti yang haram, maka yang halal semakin indah. Tapi kalau sudah mulai mencicipi yang haram, sate satu digigit, semakin enak. Yang halal akan ditinggalkan. Termasuk urusan syahwat, yang haram menggoda, sehingga yang halal pun dia tidak bisa menjadi, tidak senang, tidak puas dengan halal. Mulai apa? Kerusakan di rumah, ngomong sama pasangan sudah tidak lembut, ngomongan sama suami sudah nggak lembut. Karena apa? Dia sudah tidak tertarik lagi, karena sudah pikirannya sudah ke tempat yang lain, gara-gara pandangan tadi. Maka pandangan sangat berarti bagi yang masih bujang agar terjaga, termasuk yang sudah menikah. Semuanya ini karena apa? Ini pendidikan dari baginda, pendidikan Al-Quran, pendidikan dari Al-Quran, pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kami hadirkan saat ini untuk anak-anak muda. Khususnya kami ini orang-orang terjaga. Tapi siapapun kalian tetap harus diwaspadai. Kenapa? Di sana godaan luar biasa, lingkungan luar biasa. Akan tapi kalau sudah seorang hamba dijaga oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Tapi kalau seorang hamba tidak dijaga oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk menjaga, tadi sudah sebutkan, menjaga keimanan, akidah. Punya perkumpulan yang mulia, harus bangga kita dengan tempat-tempat semacam ini. Ini adalah untuk pribadi. Secara pribadi, akhlak, urusan mata. Tolong jaga urusan mata. Selagi haram jangan dilirik, jangan dilihat. Maka yang halal akan mudah, yang halal akan indah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.